Seperti yang sudah saya janjikan, kalau di podcast Happy Weekend ya, kita akan hadirkan trader-trader real trader ya, bukan influencer. Jadi gitu kok. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ko Hendra. Halo, Ko. Halo. Selamat pagi menjelang siang, Ko. Sehat ya, Ko ya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat. Ko Hendra ini adalah full time trader, teman-teman ya. Dimana saya di video-video sebelumnya saya suka bilang ya ke teman-teman kalau kita itu di sini akan menghadirkan tamu-tamu itu bukan influencer kok ya. Kalau influencer trading itu udah banyak ya, udah bertebaran di mana-mana. Tapi kita pengen gali lebih dalam dari sisi trader yang sebenarnya gitu. Masih kan? Pemula nih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kita pengen tahu dari sudut pandang pelaku langsung gitu loh ya, Ko ya. Jadi kita obrolannya santai kok ya. Mungkin sebelum ke intinya, saya pengen ya ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi Ko Hendra ini mungkin perkenalan, backgroundnya udah berkeluarga ya, Ko ya? Sudah. Anak? Anak baru 1. Alhamdulillah. Istri? 1 aja. Satu aja ya. 1 aja. The one and only ya, forever. Iya. Oke ya. Jadi umur usia berarti di berapa ya? 32-an. 32. Nggak jauh beda sama saya. Ya, saya 26 ya. Saya 26 ya. Jadi kepala 3, berkeluarga, istri 1, anak 1 ya kan. Nah, teman-teman udah kebayang kan kira-kira pengeluarannya gimana segala macam kan gitu kan ya. Jadi kita akan coba ngobrol di situ ya. Nah, kalau dulu sekolah apa kuliah atau apa kok? Dulu kuliah di UKSW jurusan IT. Oh, IT. Ya, di Salatiga. UKSW itu Universitas Kristen Satya Wacana. Oke. Gitu. Lulus dari sana langsung kerja di Bandung. Keterimalah di tekstil. Oke. Jurusannya mah nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya? Akunting. Dari IT ke akunting ya? Betul. Di sana dari 2017 sampai 19. Oke. Setelah itu keluar pindah ke perusahaan emas. Oke. Dari 2019 sampai tahun ini. Itu jurusannya mah nggak nyambung juga sama kuliah. Di tempat yang kedua ini saya finance, accounting, tax. Pajak ya malah. Iya, beda lagi. Beda lagi ya gitu. Harus belajar lagi. IT-nya bahkan hampir nggak ada ya. Dikit-dikit kita paling nol. Nah, itulah kadang-kadang ya. Kita namanya rezeki itu kita nggak tahu ya. Betul. Jadi belajar mah apa aja ya. Belajar mah apa aja. Nggak ada yang rugi lah belajar. Tapi pada akhirnya misalnya rezekinya ternyata di bidang yang berseberangan dengan apa yang kita pelajari nggak masalah. Selama kita mau belajar tetap ini ya. Oke, kok. Tadi berarti lulus IT habis itu kerja ya. Iya. Nah, cukup lama ya dari 2017 sampai 2019 sampai sekarang itu. Nah, saya dengar kok ya. Katanya Ko Hendra ini resign dari kerjaan demi trading. Bener nggak kok? Wah, dengar dari siapa, Pak? Ada aja nih, ada bisikan-bisikan katanya gitu. Ya, betul, Pak. Wis, luar biasa. Itu bukan keputusan yang mudah loh ya. Bagi seorang trader itu saya yakin itu bukan keputusan yang gampang, betul kok? Betul. Nah, saya pengen tahu nih kok ya. Saya jadi penasaran ya. Kok bisa Ko Hendra ini memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan memilih untuk menjadi full time trader itu kenapa kok? Yang pertama mah dari lingkungan kerja. Oke. Itu pasti. Ya. Yang kedua, setelah belajar dari teknik 7 candle, wah lumayan juga nih. Udah konsisten dari sebelumnya. Sebelumnya saya trading juga, cuman by feeling aja. Wah, ini bakal naik nih, buy. Tapi ternyata turun. Tapi itu masih kerja nyambi berarti? Nyambi. Oke. Tapi setelah ada masalah di dunia kerjanya, di kantor, akhirnya cari-cari tuh di TikTok kan sekarang banyak tuh TikTok. Tempat belajar edukasi yang di Bandung, ketemulah 7 candle. Akhirnya belajar, ngikutin metodenya. Terus saya dari belajar situ lihat, wah udah bisa profit konsisten. Dari situ juga ngembangin teknik sendiri. Ya bukan teknik sih, masih basic, tapi dari situ kayak kebuka, wah ini kayaknya bisa dari sini saya jadi trader gitu.
Nah, setelah dari situ ngobrol sama si istri. Mm-mm. Awalnya istri nggak setuju tuh Pak. Nggak setuju, Nah, itu Pak. tuh menarik tuh. Saya pengen tahu gimana cara meyakinkannya gitu. Awal kali ngobrol, kan saya manggil istri Ai, Ai. saya mau jadi trader ya, full trader di rumah, boleh nggak? Kamu yakin? Ya yakin. Terus yakinnya dari mana? Ya nantilah saya buktiin. Makin kesini ada satu nih, dari pertama kali 7 candle saya belajar udah profit. Profit tuh lumayan. Nah, tahun kemarin istri itu kan menang champion, Mas, naik ke panggung. Saya janji sama dia, kalau kamu naik panggung saya bakal beliin kamu HP. Waktu itu iPhone 17 sama Z Flip yang baru keluar. Nah, profit dari 7 candle saya beliin lah HP itu. Oh gitu, mantap. Si istri waktu pas pertama lihat saya profit kan saya nunjukin nih, saya profit hari ini segini. Di bulan itu kalau nggak salah saya September itu istri waktu pas lihat saya profit bilang, "Ay, HP aku error nih, nasabah nggak bisa telepon." Kode. Udah tahu saya profit kan. Nah, dari situ ya udahlah, sok kamu pilih-pilih dulu mau yang mana. Dari situ dia searching Pak, dari ujung sampai ke Sumarekon sini semua Samsung ditanyain sama dia. Dari KBP ke Bandung sampai ke Sumarekon ditanyain semua. Akhirnya belinya di BEC. Ya dia udah kode-kode, terus ya udahlah besok kita beli. Akhirnya saya beliin Z Flip. Dari situ istri setuju. Dan tiap seminggu sekali juga saya selalu kasih ke istri. Jadi istri sekarang support saya jadi full trader. Wis, Itu mantap. ceritanya Pak. Keren tuh ya. Jarang-jarang loh ya, tuh kan ada trader yang memang kalau serius fokus segala macam. Karena jujur ya, saya juga dulu sama di awal-awal meyakinkan ke istri tuh gak gampang loh ya. Karena kan gak kelihatan ya. Tapi ya kalau hasilnya udah kelihatan baru tuh Istri percaya gitu. Jadi laki-laki ini penting ya. Jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak bacot. Yang penting tindakan aja. Buktiin aja. Itu yang penting ya kan. Nah, oke, keren ya. Jadi berarti itu masih pas ketika itu tuh posisi masih kerja berarti ya. Masih Sambil kerja. Gitu, sambil kerja. Tapi udah dapat dukungan dari istri, istri setuju segala macam, akhirnya oke nih. Gua cabut aja dan fokus di sini. Betul. Gitu yang kan. penting mah izin istri dulu, istri ACC baru jalan. Setuju kok ya, karena segala sesuatu kalau nggak ada izin istri itu waduh repot Pak. repot ya. Karena sebelum trader juga saya pernah jalanin ojek online. Oh gitu. Jualan daging. Itu sembari kerja? Ya. Wah, jualan daging, jualan susu kedelai sempat, tapi istri nggak dukung Pak. Jadi akhirnya nggak berjalan. Gitu. Ini istri dukung, yes, puji Tuhan lah. Langsung lancar ya kan. Penting Pak doa istri. Ya, setuju. Nah itu ya buat kalian nih di luar sana yang udah beristri, hormati istrimu. Hargai istrimu, muliakan istrimu. Betul. Ya kan, rezekimu akan lancar. Oke, ya menarik ya. Jadi berawal dari dapat izin, restu dari istri, akhirnya memutuskan yakin untuk menjadi full time trader berarti. Betul. Kok ya. Nah, saya pengen tahu kok, tradingnya tuh di market apa? XAU. Oke. Ada trading di instrumen lain? Sekarang mah enggak. Nah, saya jadi penasaran, kenapa XAU kok? Karena kan saya juga kerja di perusahaan emas. Oh gitu. Oh iya. Itu di perusahaan emas ya. Tapi yang ini ya, ini bukan yang future ya. Ini emas fisik ya. Emas fisik. Oke, boleh cerita kok. Jadi awal sekali saya trading mah di Bitcoin. Tapi kan nggak jelas ya Bitcoin pergerakannya gimana. Kalau emas kan setelah saya bekerja di perusahaan emas, kelihatan tuh tiap tahun naik terus. Nah, dari situ saya memutuskan akhirnya ke trading ke XAU aja, ke emas. Kan lebih jelas. Jadi movementnya tuh kelihatan lah, jelas lah ya gitu. Betul. Ya. Satu underlying-nya jelas, ada fisiknya gitu kan ya. Terus nilainya juga memang kan market cap paling besar di instrumen itu di emas ya. Betul. Jadi minim resiko pump and dump lah, kecuali Trump ya. Gitu kan ya. Beda lagi kalau misalnya seperti aset-aset instrumen investasi yang marketnya kecil, itu kan rawan
pamendam lah ya sama sekelompok orang. Tapi kalau emas kayaknya kita masuk triliunan juga ya Aman lah. aman lah gitu. Apalagi kita kelasnya retail gitu ya, aman lah gitu ya. Oke, jadi itu ya alasannya kenapa Ko Hendra fokus di emas. Berarti sampai saat ini fokusnya di XAU aja ya, di emas aja ya. XAU aja. Jadi belum kepikiran misalnya ekspansi ke instrumen yang lain belum ya? Untuk sekarang sih belum. Oke deh. Menarik ya. Oke, nah saya penasaran gini. Begitu dapat restu nih dari istri kan ya, udah dapat izin, oke boleh full time trader. Nah, apa yang Koko lakukan sehari-hari ya dalam menjalankan aktivitas trading sehari-hari itu ya mungkin bisa diceritain lah hari-harinya gimana gitu, misalnya dari bangun tidur jam berapa ngapain segala macam biar kita tuh kebayang gitu loh. Gini loh ternyata realitanya full time trader tuh gitu loh. Pagi pasti bangun. Ya pasti kalau nggak bangun ya, bahaya. Kalau nggak bangun bahaya, Pak. Ya, oke. Terus? Saya bangunnya ya agak siang dikit lah. Oke. 6:30 tuh saya bangun. Oke. Anak tuh berangkat sama istri jam 7. Mm-mm. Jadi istri anak jam 7 berangkat kerja dan sekolah. Mm-mm. Setelah itu saya beres-beres rumah dulu. Oke. Beres-beres rumah, bikin nasi, Iya. masak lah, Wih. nyapu, ngepel, nyuci. Dulu pas kerja Pak, gak sempet kayaknya. Boro-boro. Boro-boro. Beres-beres rumah dulu, habis Hmm. itu udah setelah beres semua, nyalain laptop, komputer, setting-setting sedikit, Mm-mm. pasang pending order, Ketinggalan. pasang take profit, Mm-mm. habis itu Tinggalnya kemana nih? tinggalnya ya mungkin Biasanya. sambil Berarti kan makan. anak sekolah berarti kan, Iya. anter berarti ya. Istri kerja berarti ya, Iya. masih kerja ya. Masih kerja istri. Masih kerja. Masih kerja. Ya, oke. Tinggal ini lebih ke mandi ataupun jalan-jalan pagi lah di komplek Asik. gitu. Hidup sehat, Pak. Dulu mah waktu kerja Kardio. boro-boro. Iya. Ya. Gitu, jalan-jalan, setelah jalan-jalan, pulang ya lihat Lihat, komputer lagi kan, udah ke hit atau Apa belum, belum? udah TP atau belum, kalau belum ya udah tinggal lagi. Tinggal lagi. Segitu aja sih. Nah, habis itu jemput anak. Sore jemput anak. Sore. Sekitar jam berapa? Jemput anak itu OTW dari rumah jam 3. Jam 3. Oh, berarti lumayan. Anaknya Full time. SD, SMP, Masih pre-N. masih TK. Iya. Sebelum malah ya. Iya, sebelum TK. Tapi full ya sampai jam 3. Full. Wih, luar biasa Gitu. ya. Oke, berarti setengah 3 Jam 3 tuh berangkat dari rumah jam 3. sampai sekolah jam 4-an. jam 4. Soalnya lumayan, Pak. Oh, Jaraknya jauh. dari rumah. Oh, gitu. Macet. Oh, Macet. Oke, Jam oke. 4 setelah sama anak ya saya nggak buka chart. Oke. Kan main dulu sama anak, Ah. kasih makan anak, mandiin anak, Nah. nidurin anak. Setelah tidur baru saya buka lagi. Oh, oke. Setting-setting sedikit buat besoknya. Nah. Itu aja sih Evaluasi. rutinitasnya, evaluasi sambil nulis hari ini udah take profit Nah. berapa atau loss berapa gitu. Kalau istrinya nggak dijemput? Istrinya pulang sendiri. Kan udah bawa mobil sendiri-sendiri, Pak. Sendiri, wis mantap ya kan. Nah, jadi abis anak tidur istirahat kita baru buka lagi Iya, gitu ya. sambil- Biasanya sampai jam berapa kok? Sambil nunggu istri pulang aja, Pak. Sampai istri pulang. Istri pulang kadang sampai rumah jam 7, jam 8. Jam 8. Oke, Baru lumayan ya. ngobrol sama istri. Ini gitu. heavy worker. Iya. Heavy working. Lumayan tuh. Dari pagi sampai malam ya. Iya, Oke. Siap. Berarti pulang habis itu istirahat udah. Seperti Sudah. itu ya. seperti itu aja tiap harinya. Sempat ditanya sama Nah, tetangga, terus gimana? "Kok Hen nggak kerja lagi?" Eh. "Enggak, sekarang istri aja yang kerja." Soalnya kan biasanya pagi-pagi jam 6.15 tuh saya udah pergi kan, Pergi. pakai mobil sendiri-sendiri sama Eh, istri. eh. Sekarang ditanyain sama tetangga, kan udah berapa hari di rumah Di terus rumah. pakai koloran, belum mandi. Ditanya, Pak. Aduh. Terus gimana? Diceritain nggak? Enggak, saya di rumah trading gitu. Enggak ya? Enggak sih, saya percaya ya istri aja sekarang yang kerja. Makin lama makin penasaran nih. Kohen ngapain nih di rumah? Nganggur. Nganggur gitu kan. Itu namanya profesional jobless. Pengangguran profesional. Menarik ya teman-teman. Tuh kan. Jadi kehidupan trader gambarannya seperti itu. Jadi tiap hari-hari segala macam. Jadi apa yang Ko Hendra rasain setelah resign dari kerjaan dan menjadi full time trader yang menurut Ko Hen itu begitu berharga dan menyenangkan gitu. Apa yang Quality paling? time sama family. Oke. Jadi waktu ke keluarganya lebih banyak.
Banyak ya. Dan jujur waktu masih kerja, misalkan nih istri pulang kerja kadang kan suka emosi gitu kan, ya Iya. kan biasalah di tempat Sama-sama kerja kan. ya. Saya emosi juga kadang suka wah ke anak kasihan Pak, Oh suka iya. ikut dampaknya kan. Iya benar. Jadi kalau sekarang kan istri pulang nih marah-marah ya saya Ya, bisa nenangin, santai. udahlah. Asik. YOLO aja. Asik, keren banget. Udahlah gitu Ya ya. udahlah, masih ada hari esok kan. Toh besok juga lupa, ada lagi masalah. Dan hari ini udah. Aduh. Sabtu Minggu kadang kan saya suka masih kerja juga dulu Pak. Oke. Sabtu Minggu, tapi sejak jadi full trader ya lebih ke anak. Istri Off, misalkan masih kerja kan saya lebih ke anak bisa. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Ke keluarganya. Ke keluarga Family kepegang lah ya. Kita Iya. sama anak tuh bisa nemenin waktunya lebih Betul. banyak ya. Betul. Iya sih, itu nggak yang perlu khawatir izin boleh atau enggak ya. iya dulu Itu ya. yang repot itu Iya, kalau repot kerja ya. Pak. Dulu kita kalau apa ya, yang diimpikan seorang ayah itu kan bisa bersama anak lebih lama karena kan masa-masa kecil itu Nggak akan bisa terulang nggak akan lagi. bisa terulang lagi. Dan jangan salah ya, itu prosesnya tuh cepet banget gitu loh. Iya. Saya juga anak pertama udah 7 tahun lagi perasaan baru kemarin dia digendong gitu kan ya. Nah itulah, jadi jangan sampai masa-masa itu ya kita hilang gitu ya. Iya. Karena kita ini wah luar biasa lah ya. Nah oke, itu kan cerita manisnya nih teman-teman. Gak yakin deh kalau mulus terus ya kan. Nah Pasti. kok pernah nggak ngalamin misalnya seperti SL beruntun atau floating atau apa gitu ya, pernah nggak kok? Loss sempet Sempet. paling banyak ya dibandingin yang lain mah ya paling sedikit mungkin ya. Nah, Saya pernah loss di $4.000. 4.000. 4.000 sampai $5.000. Wih, lumayan itu kok. Lumayan banget ya kalau buat saya Pak. Ya lumayan. Untuk floating minus sekarang di 3.000. 3.000. $3.000. Masih lanjut berarti sampai sekarang. Masih lanjut. Wes, kok bisa senyum-senyum gini? Kenapa kok? Gimana tuh cara? Kan gini ya, karena banyak trader itu yang siap profit tapi nggak siap terima resiko. Kan Nah, gimana sudah cara nanggulanginnya? ada money manajemennya dan Oke. sudah dihitung juga. Misalkan minus itu kita bisa tahan sampai di minus berapa nih. Mm-mm. Gitu. Jadi ya walaupun minus juga Oke. ya udah happy aja. Nggak perlu dibikin waduh minus nih, pusing nih. Wah, enggak sih. Karena kita kan udah tahu, saya udah tahu bakal tahan sampai berapa, di berapanya sudah tahu semua. Kuat sampai berapa lah gitu. Berarti ada trading plan ya. Ya, Nah, ada jadi juga. trading plan-nya udah jelas di awal, kita tahu resikonya berapa, Iya. kita tahu sampai mana floating ini berapa segala macam. Jadi Betul. sebelum kejadian kita udah tahu dulu di Iya. awal. Jadi itu yang bikin tenang. Nah, itulah poinnya ya teman-teman ya. Modal realistis untuk menjadi full time trader menurut Kohen itu berapa kira-kira? Biar kegambar gitu. Jangan sampai ada di luar sana trader-trader pengen full time trader modalnya $50. Waduh. Nggak akan bisa Pak. Nggak bisa. Untuk sekarang mungkin menurut saya ya Mm. $1.000 dengan lot 0,01 satu layer aja. Itu Oke. juga udah high risk sih sebetulnya mah. Cuman kalau misalkan $1.000 0,01 satu layer itu pakai SL. Pakai SL. Kecuali kalau modal kayak $10.000 ya itu ya udahlah kita tanpa SL juga berani. Itu sih menurut saya mah. Oke. Jadi gitu ya. $1.000 sebenarnya udah bisa ya. Cuman mungkin harus dihitung juga ya karena tiap Betul. orang kebutuhannya kan beda-beda ya. Betul. Ya, gitu ya. Kebutuhannya beda-beda. Nah, kalau saya pribadi kalau ngitung modal itu simpelnya adalah 20 kali lipat dari target profit bulanan. Kalau saya gitu rumusnya. Jadi bisa kalau misalnya saya sebulan butuh 10 juta nih, ya berarti modalnya 20 kali lipat dari 10 juta itu gitu. Berarti Biar harus aman. 10.000 ya. Biar aman kan gitu. Iya, betul. Saya mungkin ini agak apa ya? Boleh dijawab boleh enggak? Aduh. Ya, bebas ya. Boleh dijawab boleh enggak ya? Boleh enggak? Saya jujur aja penasaran kok. Penasaran tentang foto. Boleh nggak kok? Spill fotonya kok. Spill fotonya kok. Boleh nggak? Ya kalau boleh, ya nggak usah ditunjukin lah. Ke kita aja. Boleh nggak? Ini untuk yang scalping, porto scalpingan. Saya dari Coba lihat dong. Nah gitu aja. tahun kemarin aja ya. Oke. Berarti ini akun udah berapa lama? Dari tahun kemarin. Oke. 2025 bulan 10 Mulai itu berarti bulan apa ya?
10. Ini mulai trading teh bulan 6 ya ini. Enggak. Ya, ini Ya, bulan ini aja. bulan 10 ya. Iya, Bulan 10 sampai sekarang. Berarti sekitar 6 bulan lah ya, kurang lebih ya. Depositnya $3.000, sudah profit 2.499. Hampir BP. Mantap, nggak nyampe 1 tahun ya. Keren ya. Dan itu, nah, saya pengen tahu kok strategi yang dipakai Cohen untuk survive di market itu seperti apa kok? Apakah kan ada intraday, ada swing, ada scalping, apa yang dipakai kok? Kalau untuk intraday-nya dari 7 candle. 7 candle, oke. Kalau untuk scalping-nya saya simple, Pak. Cuman support, resisten, dan Fibonacci aja. Oke. Di time frame? Saya lihat H1 dulu. H1 dulu untuk Lihat trennya ya. trend line-nya dari H1, baru Oke. Fibonacci-nya saya tarik di entry-nya Entry-nya di M15 ataupun M5. M15 atau M5. Ya, Oke. di situ. Target profitnya berapa pips? Nggak usah banyak-banyak, 50 pip Ya, aja. Mantap ya. Berarti itu 50 pip, kalau udah hit target udah tutup. Ya, Nanti lagi nggak cari maksain, nggak ya. maksain Pokoknya gitu ya. cari momen yang tepat, baru saya entry. Kalau enggak, ya sudah. Oke, berarti masing-masing account itu kalau boleh saya simpulkan dia beda account, beda strategi berarti ya. Beda. Nggak di satu account dicampurkan. Pusing, Pak. Jadi satu pusing. Oke, berarti ada satu account untuk scalping, ada satu account untuk intraday, ada untuk swing gitu ya. Iya. Oh. Yang swingnya ada. Oke. Masih floating, Pak. Namanya swing lah, pasti Iya. floating ya. Tapi ya itu udah terukur. Sebenarnya memang berarti kombinasi ya. Jadi kalau misalnya ada trader yang berpendapat bahwa kalau misalnya kita trader intraday aja gitu, berarti sepakat atau tidak? Tidak buat saya. Selama bisa dua-duanya, saya ambil. Oke, gitu ya. Yang penting kita bisa manage aja ya, akunnya ya. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai pemula ya, biasanya itu suka mencampur adukkan berbagai macam sistem trading dalam satu akun gitu. Aduh, itu yang ada pusing ya, malah hancur nanti Hancur akunnya ya. akunnya. Jadi itu tetap harus ditata ya, mana akun untuk scalping, mana untuk intraday, mana yang untuk swing gitu. Betul. Kalau Cohen sendiri ini termasuk tipikal trader yang agresif, moderat, atau low risk? Saya lebih ke low risk ya. Low risk, santai berarti ya. Santai aja. Tapi kan kok kalau misalnya kita low risk, profitnya kecil dong gitu. Gimana tuh? Ya syukurin mau profit berapapun. Jangan muluk-muluk lah, Pak. Yang penting cukup. Yang penting cukup. Ini perlu teman-teman tahu ya, saya baru ingat ya. Cohen tuh dulu di tempat kerjanya itu gajinya itu udah hampir 2 digit, 3 digit ya kok ya? Wah, boro-boro. Ya, 2 digit. Ada bocoran bener nggak itu 2 digit? 2 digit kalau plus lembur. Plus lembur, ya kan? Plus luar kota baru dapat 2 digit ya. ya. Berani resign jadi, nah setelah jadi trader gimana? Ya. Minimal equal kan? Berarti kalau bisa lebih kan gitu ya? Yang penting mah sekarang cukup aja. Ya cukup ya, mantap lah. Paling terakhir nih kok dari saya, kalau ada trader pemula, kira-kira Cohen mau ngomong apa ke dia? Kalau ada trader pemula ya, nah, saya juga masih pemula ya. saja, Pak. Pesannya lah kira-kira apa gitu? Apa yang harus dikuatin di awal? Sebelum jadi trader saya yakinin sih, sering bilang ke istri juga. Saya tuh pedoman dengan 3 ni. Ni. Oke. Yakini, imani, amini. Amini, mantap. Cuman itu aja sih, selebihnya action aja. Ya. Mantap. Keren. Teko, ini berarti tagline baru nih ya. Yakini, imani, amini. Wis, mantap. Kalau udah yakin ya kita bisa jalan terus tanpa hambatan ya. Betul. Apapun kita bisa hadapi selama Betul. kita yakin. Oke kok, thank you banyak sharing-sharingnya, semoga bermanfaat ya. Dan jangan bosan-bosan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya kok ya. Oke, itu aja. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Happy weekend. Bye bye.